Koki Legendaris. Episode 21, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Tidak perlu tanya, bosmu pasti ikut. Kalau tidak, dari mana perintah itu berasal? Kata Ling Hong dengan santai setelah menyesap jus semangka. Hah, hebat. Aku penasaran kenapa masakan bos begitu lezat tapi tidak ada di peta makanan. Jadi begitu ya? Kata Mu Xiaoyun tiba-tiba tersadar. Memilih? Bos Yuan, apakah Anda menginginkan suara saya? Ling Hong mulai bertanya kepada Yuan Ming dengan penuh minat. Ini kompetisi yang adil, kata Yuan Ming serius. Semua orang tahu kalau kamu setuju, aku akan berinvestasi. Kalau tidak, kurasa kedai mie di sebelahmu juga enak. Ling Hong ingin tahu apakah Yuan Ming akan setuju. Kalau kamu merasa mie di restoran ini enak, kamu bisa pilih saja. Yuan Ming tampak tenang dan tidak khawatir. Adapun fakta bahwa dia telah mengukir Ling Hong menjadi bunga dengan keterampilan pisau yang sangat indah dalam pikirannya. Yuan Ming tidak akan pernah menunjukkannya. Bos Yuan masih sangat tertutup dan pendiam. Dia bicara satu hal tapi melakukan hal lain, tapi tubuhnya sangat jujur. Kau tak bisa mendapatkan gadis seperti ini. Ling Hong menggelengkan kepala dan mendesah, langsung menunjukkan rasa sakit Yuan Ming karena tak punya pacar. Aku tidak perlu mengejarnya sendiri. Orang lain akan melakukannya, dan aku belum pernah melihatmu melakukannya. Kata Yuan Ming dengan percaya diri. Aku punya banyak. Kamu mau lihat yang mana? Tanya Ling Hong acuh tak acuh. Tidak tertarik? Yuan Ming menolak dengan tegas. Lupakan saja, akan ada keuntungan bagimu jika naik jabatan. Aku akan memilihmu. Ling Hong mengambil selebaran iklan, melambaikan tangan, lalu berjalan keluar. Jangan khawatir, Bos Yuan, kami juga akan memilihmu. Setelah selesai makan, pengunjung di sebelahnya juga mengambil brosur dan mulai mengucapkan janji. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Bos Yuan, Anda tidak perlu terlalu sopan. Akan lebih baik jika Anda mengizinkan saya makan 2 pangsit sup atau pangsit sayur campur sekaligus, kata pelayan restoran itu sambil tersenyum. Baiklah, kita bicarakan nanti. Yuan Ming tidak langsung menolaknya. Ada juga roti isi minyak bebek. Ini dia pengunjung yang tak pernah lupa dengan roti isi minyak bebek. Meski hidangan makan siang dan makan malam tidak cukup, setidaknya kita bisa memesan sesuatu yang lain, yang tetap menjadi kenikmatan tertinggi dari kelezatan. Setelah adonan ini habis, adonan berikutnya pun disiapkan, dan Yuan Ming merasa lebih tenang. Karena Mu Xiaoyun sendiri menjadi seorang propagandis. Paman, toko kami akan berpartisipasi dalam acara ini, jangan lupa untuk memilih kami. Mu Xiaoyun mengambil brosur itu dan setelah para pengunjung selesai memesan, ia pun maju untuk mempromosikannya kepada mereka masing-masing. Namun ada juga yang suka menggoda orang. Bos Yuan, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam acara ini? Tanya pengunjung restoran dengan rasa ingin tahu. Reaksi Yuan Ming bukanlah reaksi. Lagi pula, itu bukan jawabannya atau tidak. Jadi ia hanya berkonsentrasi menyiapkan makanan. Xiaoyun, bosmu bahkan tidak bilang ingin ikut, jadi bagaimana kau tahu? Melihat Yuan Yao tidak menjawab, pelayan restoran itu membungkuk untuk menggoda Mu Xiaoyun. Mu Xiaoyun juga gadis yang cerdas dan jenaka. Ia memutar bola matanya dan menghampiri pengunjung restoran, sambil berkata dengan suara rendah dan serius, bos malu mengatakannya, jadi aku membantunya. Haha, Xiaoyun, kamu manis sekali. Demi kamu, aku akan memilih restoranmu. Kata pengunjung restoran itu sambil tertawa riang. Ini semua insiden kecil. Yang benar-benar menarik perhatian adalah makanan di kedai Yuan Ming yang begitu lezat dan aturannya yang begitu tidak adil. Lagi pula, orang-orang seperti mereka terkadang punya peluang besar untuk tidak mendapatkan makanan meskipun mereka mengantre di pagi, siang, dan sore hari. Kalau ini terpilih, akan ada lebih banyak orang yang bernasib sama denganku, dan memikirkannya saja membuatku senang. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata tibalah batas waktu pemungutan suara, hari terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang secara sadar mengatakan bahwa mereka akan pergi memilih, tetapi ekspresi mereka ketika mereka kembali pada akhirnya agak aneh. Di tengah sarapan, Man Man bertanya terus terang, Bos Yuan, apakah Anda tidak berpartisipasi dalam acara ini sama sekali? Kami tidak dapat menemukan nama toko Anda. Apakah toko makanan penutupmu juga berpartisipasi? Yuan Ming sedikit terkejut, tetapi bertanya dengan tenang. Tentu saja, Direktur Wang yang menulis nama itu langsung. Man Man mengangguk setuju. Yuan Ming sedikit bingung sekarang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan bersiap untuk langsung pergi ke kantor jalan tempat pemungutan suara dilakukan. Begitu waktu sarapan tiba, Yuan Ming keluar. Kantor di jalan tidak jauh dari sini, hanya 10 menit berjalan kaki. Yuan Ming tidak naik taksi, tetapi berjalan kaki ke sana dengan tekun. Saya bertemu Direktur Wang segera setelah saya tiba di kantor jalan. Bos Yuan, saya baru saja akan mencari Anda. Apa Anda tidak memberitahu siapapun bahwa Anda berpartisipasi?
Kenapa tidak ada yang memilih Anda? Direktur Wang berbicara cepat dan dengan nada panjang dan khawatir. Awalnya, Direktur Wang sangat optimis terhadap toko Yuan Ming, dan itu memang pantas. Tetapi ketika akhirnya hampir berakhir, tidak seorang pun yang memilih toko Chef God. Sudah kubilang, apakah ada kelainan lain? Yuan Ming mengerutkan kening. Apa yang Anda katakan itu benar. Mereka yang memilih mengatakan mereka memilih toko Yuan Ming, tetapi tidak ada toko seperti itu di jalan kami. Jadi mereka hanya bisa menganggap suara mereka tidak sah. Setelah Direktur Wang selesai berbicara, ia melihat ekspresi Yuan Ming dan langsung mengerti. Apakah itu toko Anda? Direktur Wang benar-benar tidak tahu nama lengkap Yuan Ming. Baiklah, bisakah kau menambahkannya ke tiketku sekarang? Yuan Ming mengangguk dan berkata dengan serius. Jadi, ini benar-benar kau. Ini situasi yang sulit, Direktur Wang tampak menyesal. Ada apa, Suster Wang? Dua orang yang berdiri di pintu dan mengobrol tentu saja menarik perhatian petugas di jalan. Seorang wanita yang tampak sedikit lebih muda berdiri dan bertanya. Apakah Anda sudah membatalkan suara untuk toko Yuan Ming? Tanya Direktur Wang begitu melihat pria itu. Yang dari 2 hari terakhir sudah tidak berlaku lagi. Hanya yang pagi ini yang tersisa. Saya akan segera mengerjakannya. Wanita muda itu mengira Direktur Wang menyalahkannya atas rendahnya efisiensinya. Jadi dia mengiyakan. Kamu salah. Mereka yang memilih toko Yuan Ming semuanya memilih Tuan Yuan. Dialah yang membangun bisnis di jalan kecil ini, kata Direktur Wang cepat. Tapi aku sudah mengurus semua yang sebelumnya, kata wanita muda itu dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Kemudian Anda dapat melihat seberapa banyak yang dapat Anda pulihkan terlebih dahulu, kata Direktur Wang dengan tegas. Yuan Ming berdiri di samping dan menunggu dengan tenang tanggapan mereka. Akan kucoba lihat berapa banyak yang bisa kudapatkan. Wanita muda itu mempertimbangkannya. Bos Yuan, saya sungguh minta maaf. Dalam situasi saat ini, saya khawatir Anda tidak punya harapan tahun ini. Bagaimana kalau begini? Saya akan merekomendasikan Anda untuk pekerjaan itu tahun depan. Direktur Wang masih sangat menghargai toko Yuan Ming. Jika orang lain, dia pasti tidak akan begitu sopan dan memberikan jaminan seperti itu. Tidak apa-apa. Aku masih ingin mencobanya. Siapa yang pertama sekarang? Yuan Ming merasa dia mungkin tidak akan kalah sekarang. Yang pertama sekarang adalah restoran cepat saji itu, kata Direktur Wang sambil membolak-balik buku catatannya. Berapa banyak suara yang dia dapatkan? Tanya Yuan Ming. Sekarang sudah 812 suara, Direktur Wang tampak menyesal. Berapa milikku sekarang? Yuan Ming bertanya pada wanita muda yang sibuk itu. Perhitungan kasar menunjukkan sekitar 100 suara. Jawab wanita muda itu. Seharusnya sudah cukup. Aku kembali dulu. Yuan Ming mengangguk dan berpamitan dengan petugas jalan. Dalam perjalanan pulang, Yuan Ming terus memikirkan cara agar orang-orang itu mau memilih. Setelah beberapa saat, Yuan Ming melihat Mu Xiaoyun. Fu Lingxin melangkah maju untuk menyambut Mu Xiaoyun. Xiaoyun. Bos, kenapa kau di sini? Mu Xiaoyun baru saja keluar untuk membeli sesuatu, dan tidak menyangka akan bertemu Yuan Ming. Ia sedikit terkejut. Datanglah ke kantor polisi untuk melihat situasinya, kata Yuan Ming jujur. Bagaimana, bos, apakah kita nomor 1? Wajah Mu Xiaoyun memerah karena gembira. Tidak, kita sudah dibawa sekarang, kata Yuan Ming dengan nada datar. Mustahil, bisnis kita sangat bagus. Mu Xiaoyun melihat ke kiri dan ke kanan ke arah Yuan Ming, mencoba memastikan apakah ini lelucon. Ya, yang terakhir, kata Yuan Ming dengan tegas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Xiaoyun berdiri di tempatnya dan tidak bergerak maju. Bos, saya akan pergi ke kantor polisi untuk memeriksa. Mu Xiaoyun teringat bahwa Yuan Ming baru saja keluar dari sana, dan dia ingin melihat sendiri apakah orang-orang itu salah mengisi informasi. Dia tahu banyak orang memilih Yuan Ming, jadi bagaimana mungkin ada koki yang masakannya lebih enak daripada Yuan Ming? Mu Xiaoyun pergi memeriksa hasilnya, dan Yuan Ming merasa lega. Meskipun sistem tidak pernah menyebutkan konsekuensi dari tugas yang belum selesai, Yuan Ming tidak mau mencobanya. Setelah pergi ke kantor polisi, mereka akhirnya menemukan alasannya. Mu Xiaoyun yang terdiam hanya bisa mengirimkan berita ini ke grup, dan kemudian grup itu meledak, membuat semua orang terdiam. Yuan Ming diperiksa pada siang hari. Bos Yuan, beritahu aku kenapa tokomu disebut toko koki. Man menatap Yuan Ming dengan curiga. Ya, nama itu memang selalu begitu, jawab Yuan Ming tegas. Haha, tokomu bahkan tidak punya papan nama, dan kamu masih berani menyebutnya begitu. Man tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Akan ada satu lagi di masa mendatang, kata Yuan Ming. Ia juga sedih karena tidak memiliki papan nama dan ditipu oleh sistem. Yah, untungnya aku mengorganisir sekelompok orang untuk memilihmu. Kalau tidak, Man mendengus 2 kali untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Terima kasih, kata Yuan Ming tulus. Aneh sekali Bos Yuan sampai mengucapkan terima kasih. Man menatap Yuan Ming. Sama-sama.
Yuan Ming baru saja bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri, tetapi Man Man memotongnya, jadi dia mengatakannya dengan lantang. Seperti dugaanku, Yuan Ming tetaplah sebuah kompas, kata Man Man tanpa berkata-kata. Ya. Yuan Ming mengangguk setuju. Ia merasa judul ini setidaknya lebih baik daripada Pi. Setelah mengobrol sebentar, pengunjung lain pun menyadari bahwa Bos Yuan sendirilah yang melakukan kesalahan. Sepertinya kita harus pergi ke kantor jalan lagi, kata seorang pengunjung restoran yang dikenalnya. Benar. Kalau Bos Yuan tidak punya papan nama, saya pasti mengira itu restoran Yuan Ming. Lanjut pengunjung lain. Lupakan saja, ayo kita pilih lagi. Seorang pengunjung restoran yang familiar berkata demikian sambil memesan makanan. MU Xiaoyun kemudian mulai menyelesaikannya. Chef Godshop adalah nama toko Bos Yuan. Ia menjelaskannya satu persatu, menunjukkan ketekunan dan tanggung jawab yang luar biasa. Yuan Ming memanfaatkan waktu luangnya untuk mulai mengajukan pertanyaan kepada sistem. Sistem, kau sengaja melakukannya, kan? Kalau tidak ada yang tahu, misi ini pasti gagal. Yuan Ming, yang sudah beberapa kali ditipu, bertanya dengan nada tidak puas. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, jadikan ini sebagai pelajaran dan berusahalah untuk menyelesaikan misi. Penilaian macam apa itu? Ini jebakan yang kentara. Jika sistem itu memiliki tubuh fisik, Yuan Ming tidak bisa menjamin sistem itu tidak akan menghajarnya setengah mati. Setiap kali Yuan Ming mengatakan sistem itu penipuan, sistem itu akan menghilang begitu saja. Penipuan sekali, kata Yuan Ming dengan suara rendah. Sistem tidak akan memperhatikan kata-kata umpatan yang tidak berbahaya seperti itu. Soal apakah tugas di masa mendatang akan lebih sulit, itu tergantung pada keberuntungan Yuan Ming sendiri. Periode pemilihan peta makanan hanya berlangsung hingga pukul 6 sore saat kantor jalan tutup. Namun, sejak mengetahui bahwa Kitchen Gotes Shop adalah nama restoran Yuan Ming, para pengunjung tersebut kembali memilih datang ke sini untuk menikmati makanan lezat, dan juga baik untuk berjalan-jalan ke kantor jalan setelah makan, yang membantu pencernaan. 1 tiket untuk toko Dewa Dapur. Wanita muda itu menghitung sambil membaca koran. Ini masih toko Chef God. Terlihat bahwa wanita muda itu sudah mati rasa. Awalnya, ketika melihat orang-orang datang untuk memilih, ia terkejut tetapi juga menerimanya. Namun keesokan harinya, perempuan muda itu merasa tangannya kram karena mengetik di papan ketik. Untungnya, pukul 6 adalah waktu pulang kerja, dan wanita muda itu menghela napas lega. Perhitungan ini menunjukkan bahwa Yuan Ming memang yang pertama, dan kini tidak ada ketegangan lagi. Lagi pula, perempuan muda itu meminta bantuan direktur Wang dan kelelahan seharian sebelum ia selesai memasukkan data. Tentu saja, masih ada orang-orang yang memilih di luar yang harus menghitung jumlahnya. Kalau tidak, akan lebih melelahkan lagi. Orang-orang di kantor jalan berterima kasih. Bos Yuan punya daya tarik yang luar biasa. Dia berhasil mendapatkan lebih banyak suara hanya dalam 1 hari dibandingkan yang lain dalam 3 hari. Direktur Wang melihat perbedaan suara yang jelas dan tersenyum. Sebagian besarnya telah dibatalkan, kata wanita muda itu tanpa mengangkat kepalanya karena dia sibuk menggambar meja. Benar sekali, hasil karyamu memang bagus, ujar sutradara Wang dengan penuh emosi. Segera setelah statistik selesai, Yuan Ming menerima pesan tersebut. Penerima pesan ini lebih cepat daripada perangkat komunikasi manapun. Sistem menampilkan pesan misi utama selesai, hadiah diberikan, tersedia untuk diambil. Sistem mengirimkan pesan tepat saat waktu makan malam selesai. MU Xiaoyun belum pergi, jadi Yuan Ming tidak terburu-buru untuk mengambil hadiahnya. Bos, kita pasti menang, kata MU Xiaoyun dengan percaya diri saat melihat pelanggan itu pergi. Baiklah, terima kasih. Yuan Ming mengangguk. Sama-sama. Ini yang harus saya lakukan, bos. Melihat Yuan Ming begitu sopan, MU Xiaoyun merasa sedikit malu. Ini sumbanganmu. Aku akan menyimpan panekuk minyak bebek untukmu besok pagi. Datanglah 5 menit lebih awal. Yuan Ming tidak bermaksud bertanya, melainkan langsung memberitahu MU Xiaoyun hasilnya. Tidak, aku ingin makan dengan kakakku. MU Xiaoyun melambaikan tangannya berulang kali dan menolak. Aku yang traktir kali ini. Besok datanglah 5 menit lebih awal, kata Yuan Ming sambil berjalan keluar dapur, seolah mengantar tamu. Terima kasih, bos. MU Xiaoyun ingin mengatakan sesuatu untuk menolak, tetapi melihat ekspresi serius Yuan Ming, kata-katanya berubah menjadi terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Yuan Ming mengangguk, dan setelah MU Xiaoyun keluar dari toko, dia menutup pintu dengan suara derak. Para peminum belum tiba, jadi Yuan Ming punya waktu setengah jam lagi untuk bersiap. MU Xiaoyun sudah lama berada di toko Yuan Ming, dan Yuan Ming memperhatikan bahwa ia sepertinya ingin makan semuanya, tetapi ia paling tergoda oleh kue minyak bebek. Ya, ia menelannya paling keras, jadi Yuan Ming memutuskan untuk mentraktir MU Xiaoyun sepotong, dan tentu saja ia yang membayarnya. Tugas ini selesai berkat kerja keras MU Xiaoyun dalam publisitas. Yuan Ming sudah memikirkan hadiah ini sejak lama.
Ia bukan orang yang suka berutang budi kepada orang lain. Para pengunjung pergi, pintu ditutup, dan kini hanya Yuan Ming yang tersisa. Baru setelah itu Yuan Ming mengklik tugasnya. Misi utama menambahkan peta makanan kota. Misi jika kamu ingin menaklukkan perut dunia, bagaimana mungkin kamu tidak menaklukkan satu jalan pun? Taklukkan semua toko di jalan ini dan taklukkan seluruh jalan. Tentu saja, kamu tidak boleh kehilangan harga diri sebagai koki dan kamu tidak boleh beriklan sendiri. Hadiah tugas paket selamat datang tamu. Terima saja, gumam Yuan Ming dalam hati. Dia juga sangat penasaran dengan paket selamat datang ini. Setelah beberapa saat, Yuan Ming menyadari tidak ada perubahan di sekelilingnya. Aneh, kemana perginya hadiah itu? Yuan Ming mulai berjalan mengelilingi dapur. Yuan Ming tidak akan bertanya kepada sistem tentang hal-hal sepele seperti itu. Menemukan sesuatu juga menyenangkan, asalkan hal-hal yang ia cari berada dalam jangkauan pengetahuannya. Setelah melihat-lihat, Yuan Ming menemukan ada label tambahan di salah satu lemari, dengan kata-kata paket selamat datang yang ditulis dengan gaya flamboyan. Jadi ini dia. Yuan Ming melihat ke arah lemari. Dari luar, suaranya terdengar cukup keras. Dengan suara wus, saya membuka pintu lemari dan barang-barang di dalamnya pun terlihat. Apakah ini paket selamat datang? Yuan Ming memasang ekspresi tanda tanya di wajahnya. Di dalamnya terdapat piring-piring besar berwarna hijau rumput, yang di atasnya terdapat gelas biasa, tisu dapur yang terlipat rapi, dan dua bola kecil yang dibungkus dengan kertas beras. Yuan Ming mengira itu pasti gula. Apakah ini paket selamat datang? Yuan Ming merasa sistem itu pasti sedang menggodanya. Sistem menampilkan pesan makanan tuan rumah dapat diletakkan di ruang kosong di piring. Setiap orang akan menerima makanan selamat datang. Sarapan tidak disediakan dan tidak dapat dijual terpisah. Paket nasi goreng lagi. Yuan Ming mengangguk sambil berpikir. Sistem menampilkan pesan harga telah ditentukan dan akan ditampilkan besok. Nah, tadi kamu bilang tidak ada air, dan sekarang tidak ada yang menawarkan segelas. Apakah ini sama dengan yang aku minum? Yuan Ming mengeluarkan set makanan selamat datang dan mengambil gelas itu untuk mengamatinya dengan saksama. Sistem menampilkan kata berbeda. Air ini adalah air hujan bersih yang langsung dibotolkan saat hujan. Air ini berasal dari Tasmania, satu-satunya negara bagian kepulauan di persemakmuran Australia. Terletak 240 km di selatan Victoria, dipisahkan oleh Selat Bass. Pemandangan di sana indah dan airnya jernih serta bersih. Tunggu, kalau kamu terus begini, aku merasa seperti sedang membaca pengantar pemandangan. Aku cuma ingin tahu apakah air hujan itu kotor? Yuan Ming melihat serangkaian kata sifat pemandangan di sistem dan segera berhenti. Sistem berhenti sejenak sebelum mulai menampilkan teks pemandangan di sana relatif asri. Alasan lainnya adalah adanya langkah-langkah konservasi lokal. Bandara di Hobart, ibu kota Tasmania, seperti bandara mini, hanya mengizinkan penerbangan domestik masuk dan keluar. Buah dan ikan segar tidak diizinkan masuk, jika tidak akan disita dan didenda. Lingkungan ekologisnya sangat baik, dan tempat ini juga dikenal sebagai ujung dunia. Alam mendominasi segalanya di sana. Air hujan dikumpulkan dari dataran tinggi, bebas bakteri dan debu, serta aman untuk diminum dengan rasa alami. Ini benar-benar terlihat seperti pengenalan lanskap, keluh Yuan Ming, tetapi itu sangat menarik. Mungkin aku bisa pergi dan melihat-lihat nanti kalau ada waktu, pikir Yuan Ming. Ia sama sekali bukan orang yang hemat uang. Ia menghasilkan uang untuk dibelanjakan. Meskipun jumlah di kartunya terus bertambah, ia tidak pernah menghabiskan uang sepeser pun. Untuk saat ini, dia lebih penasaran dengan rasa airnya. Dia mengambil cangkir itu, menaruhnya ke mulutnya dan meminum semuanya sekaligus. Lumayan enak, tapi tidak selezat ini. Setelah meminumnya, Yuan Ming menikmatinya sejenak sebelum berkata demikian. Air ini tentu saja tidak selezat yang di Yuan Ming. Keduanya tidak setara. Meskipun air dalam paket makanan yang ramah ini berkualitas baik, segelas 200 ml juga tidak murah, harganya sekitar 8 yuan. Lagi pula, sebotol penuh 750 ml harganya $5. Air ini tentu saja tidak sebaik air yang disediakan oleh sistem kepada Yuan Ming untuk mengisi kembali energi yang dikonsumsi. Apa ini? Setelah minum air, Yuan Ming penasaran dengan benda yang terbungkus kertas nasi di sana. Sistem menampilkan kata-kata yang berwarna putih pucat adalah permen makanan pembuka, dan yang berwarna kunyit adalah permen penghilang bau. Makanan di tokoku rasanya hambar. Dan perlukah aku membangkitkan selera makan dengan keahlian memasakku? Yuan Ming tampak bingung, tetapi ia tidak menghentikan tangannya dan langsung mengambil permen dan memakannya. Sistem menampilkan kata-kata lapisan gula dapat dimakan. Setelah melihat instruksi sistem, Yuan Ming kembali memasukkan lapisan permen itu ke dalam mulutnya. Yuan Ming kini mengerti mengapa ini disebut permen pembuka. Setelah memakannya dengan lapisan gula, saya mendapati bahwa meskipun disebut gula, rasanya sama sekali tidak manis, bahkan ada sedikit rasa asam. Rasanya langsung meleleh di mulut, mengalir ke tenggorokan, dan mengalir ke perut.
Dalam sekejap, udara terasa naik, dan perut terasa kosong. Begitulah adanya. Setelah makan, Yuan Ming langsung mengerti. Gula ini sedikit banyak berperan dalam mengeluarkan gas sisa dari dalam tubuh, menyegarkan badan dan pikiran, membuka indera perasa, serta menjadikan rasa nikmat menjadi lebih murni. Aku penasaran seperti apa rasa permen bebas bau ini. Yuan Ming mengambil permen lain yang dibungkus kertas beras berwarna jahe dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang dilapisi gula. Permen ini sama seperti yang sebelumnya. Rasanya seperti sari bunga kecil yang saya makan waktu kecil, dengan sedikit rasa manis dari tumbuhan. Setelah meleleh di mulut, tidak ada rasa lain. Ini benar-benar permen. Berapa harga bungkusan ini? Tanya Yuan Ming penasaran. Sistem menampilkan teks. Yuan Ming hampir menghabiskan paket makanan penyambutan, dan sekarang ia hanya perlu mengetahui harga paket makanan tersebut. Sistem, berapa harga paket ini? Tanya Yuan Ming penasaran. Sistem menampilkan pesan paket makanan ini merupakan jenis biaya meja. Harga per porsi akan ditampilkan pada daftar harga besok siang. Aku juga tidak bisa mengatakannya. Yuan Ming terdiam. Kali ini sistem tidak menjawab, dan sepertinya tidak akan memberitahu Yuan Ming. Namun Yuan Ming tidak menyerah begitu saja. Ia segera berkata lagi, kalau kau tidak memberitahu harganya, kau tidak perlu membayar untuk yang ini. Sebelum mengatakan ini, Yuan Ming memeriksa uang di laci, dan tentu saja uang di kartu. Memeriksa angka-angka hingga titik desimal. Yuan Ming sekarang tidak percaya bahwa sistem yang mencintai uang ini tidak memberitahunya harga. Sekalipun tidak memberitahunya, ia masih bisa menyimpulkan harga paket secara terbalik dengan mengurangi uangnya. Senyum tersungging di wajah Yuan Ming. Ia sangat bangga telah meraih kembali kemenangan. Sistem menampilkan pesan harga per porsi 20 RMB. Kemudian sistem benar-benar mengutip harga untuk memotong uang. Yah, aku masih mampu membeli 20. Wajah Yuan Ming yang biasanya tanpa ekspresi kini tersenyum. Saya hanya tidak tahu apakah sistem akan menyimpan dendam dan menipu Yuan Ming lagi lain kali. Yuan Yo yang awalnya senang, tiba-tiba berkata, bukankah sistem 20 terlalu murah? Kemudian sistem tidak merespons. Baiklah, sebaiknya aku bersiap membuka toko, kata Yuan Ming dengan acuh tak acuh sambil menarik pakaiannya. Lagi pula, Yuan Ming tidak membutuhkan modal apapun untuk hal ini, dan dia paling menyukai bisnis tanpa biaya. Setelah membersihkan sedikit, Yuan Ming membuka pintu. Saat itu, orang-orang yang ingin minum sudah mulai berdatangan. Namun, Fang Heng juga menjadi pengunjung tetap di Yuan Ming, pertama sebagai peminum rutin, dan kemudian mencoba makanan di sini. Namun, ia sangat tidak puas dengan fakta bahwa tidak ada alkohol yang disediakan. Namun, siapakah Yuan Ming? Ia adalah kompas, dan mengikuti aturan adalah aturannya. Oleh karena itu, protes Fang Heng akhirnya berakhir dengan kegagalan. Namun, hal ini tidak memengaruhi undian harian Fang Heng. Dan hadiah yang dimenangkannya tentu saja sepoci anggur pitong senilai 5.888. Fang Heng hanya menang 2 kali. Keesokan paginya, Yuan Ming menyantap 4 kue kering minyak bebek sekaligus, ditemani semangkuk susu kedelai dingin, yang tentu saja terbuat dari kacang kedelai yang disediakan oleh sistem dan digiling sendiri. Seseorang seharusnya sarapan yang lebih lezat, jadi Yuan Ming makan kue biji wijen sambil minum seteguk susu kedelai dingin. Melihat sudah hampir waktunya, Yuan Ming mulai membuka pintu toko. Benar saja, Mu Xiaoyun sudah menunggu di pintu dengan patuh, wajahnya memerah karena berlari, dan gadis kecil itu tampak semakin cantik dan menawan. Selamat pagi, bos. Mungkin mengira Yuan Ming akan mentraktir mereka hari ini, Mu Xiaoyun menyapanya dengan sedikit malu. Masuk. Yuan Ming mengangguk dan kembali ke dapur. Dia mengeluarkan pankek pastry minyak bebek di atas piring dan melihat bahwa Mu Xiaoyun masih berdiri di posisi biasanya dengan agak tidak nyaman. Silakan duduk, Anda tamu sekarang. Yuan Ming memberi isyarat agar Mu Xiaoyun duduk di tengah meja panjang. Tetapi, Mu Xiaoyun dipotong oleh Yuan Ming sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. 5 menit lagi, jam kerja akan dimulai, kata Yuan Ming serius. Baiklah, terima kasih atas bantuannya, bos. Mu Xiaoyun tidak ingin menunda urusan Yuan Ming, jadi dia segera duduk. Makan. Yuan Ming meletakkan panekuknya dan mulai menyiapkan sarapan. Sarapan hari ini tentu saja kue wijen goreng lemak bebek, tapi jumlahnya hanya 95. Ini pertama kalinya Mu Xiaoyun menyantap masakan Yuan Ming sejak ia mulai bekerja di sini. Kini ia mengerti mengapa pelanggan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Bos, ini luar biasa. Mu Xiaoyun melahap kue wijen dan memujinya dengan tidak jelas. Ia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di pesta itu. Ya. Yuan Ming mengangguk tanda mendengarnya, lalu melanjutkan menyiapkan sarapan. Pada saat ini, sudah ada orang yang antri di luar. Beberapa pelanggan pertama dalam antrean semuanya adalah anggota kelompok pendukung makanan. Mereka sudah dibanjiri pesan dari Mu Xiaoyun yang bersemangat, mengatakan bahwa Bos Yuan akan mentraktir mereka kue minyak bebek. Tentu saja, mereka tidak terkejut.
Tentu saja hal ini menjadi aneh bagi mereka yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut, dan hal ini membuat sebagian orang menjadi bingung. Lihat, kenapa ada orang makan? Belum waktunya? Tanya sekitar selusin tamu yang berbaris di belakang dengan bingung. Belum sampai? Masih ada 3 menit lagi. Yuan Shu tidak akan melanggar aturannya sendiri. Orang ini tampaknya seorang pengunjung restoran yang sangat memahami aturan Yuan Ming. Tapi ada yang sedang makan. Tunggu, apa itu Xiao Yun? Pengunjung restoran itu menjulurkan lehernya dan akhirnya melihat bahwa orang yang sedang makan itu adalah Mu Xiao Yun. Apakah Xiao Yun sudah menabung cukup banyak uang? Tanya pengunjung restoran itu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, orang yang mengetahui kebenaran itu berkata dengan ramah, "Tidak, Bos Yuanlah yang mentraktir Xiao Yun makan." "Haha, aku bangun hari ini." Pelayan restoran itu tampak seperti berkata, "Jangan ganggu aku." Terakhir kali Yuan Ming mengadakan pesta makan malam adalah saat waktu luangnya, dan tidak banyak orang yang tahu. Namun kali ini berbeda. Berkat kegembiraan Mu Xiao Yun, semua orang di kelompok itu pun tahu. Ini memiliki dampak yang jauh lebih besar. Kurasa hari ini seharusnya cerah, sepertinya tidak akan hujan. Pengunjung restoran, yang sangat memahami aturan Yuan Ming, menatap langit yang tak berawan dengan wajah serius. Xiao Yun pasti sudah menabung untuk membelinya. Roti wijen tidak mahal. Pengunjung restoran ini punya selera makan yang tinggi dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah ketika membicarakan roti wijen. Ini yang Mu Xiao Yun katakan sendiri. "Bos Yuan akan mentraktir kita kue wijen," kata para pengunjung di kelompok makanan itu sambil tersenyum dan berwajah yakin. Kuaca? Begitulah julukan yang diberikan kepada dirinya sendiri oleh pengunjung restoran yang baru saja berbicara tentang cuaca. Seorang pengunjung restoran di dekatnya berkata dengan penuh pengertian, "Ini adalah suara pandangan duniamu yang hancur." "Ya, sebenarnya aku merasa penampilanku cukup bagus. Mungkinkah Bos Yuan akan mentraktirku?" Pelayan restoran itu tiba-tiba menyentuh wajahnya dan berkata dengan percaya diri. Bahkan Yin Ye tidak pernah berhasil. Seorang pengunjung restoran mengkritiknya. "Ya, aku yakin Bos Yuan mengundang Mu Xiao Yun karena suatu alasan," kata pria itu tegas. "Memang ada, karena Bos Yuan tampaknya memenuhi syarat untuk dipilih ke dalam peta makanan, dan Xiao Yun telah mempromosikannya dengan serius dalam beberapa hari terakhir." Para pengunjung di grup makanan tersebut mengonfirmasi bahwa ada alasan dan menjelaskan. Masuk akal. Lagi pula, Bos Yuan itu kompas. Pengunjung restoran itu menghela napas lega. Yuan Ming sama sekali tidak menyadari percakapan yang terjadi di luar di Breakfast Street. Lagi pula, ia selalu menganggap dirinya pria yang murah hati dan menawan. Yuan Ming, dalam suasana hati yang baik, memutuskan untuk menambahkan hidangan baru, telur 5 rempah. Telur 5 rempah ini memiliki cita rasa yang unik karena dimasak dalam bumbu rendaman dan di dalam panci tanah liat. Bahan-bahannya segar, tetapi karena keterbatasan waktu, perlu disiapkan terlebih dahulu dan baru bisa dinikmati besok siang. Oleh karena itu, di siang hari, Anda hanya bisa mencium aroma makanan tetapi tidak bisa merasakannya, yang merupakan siksaan bagi para pencinta kuliner. Lagi pula, bumbunya sendiri terasa sangat harum, dan setelah dicampur dengan Yuan Ming, rasanya menjadi semakin lezat. Siksaan, warga di jalan kecil itu mulai menderita lagi. Sistem tidak memblokir bau sebelum jam operasional, dan aromanya menyenangkan. Makanan lezat apalagi yang Bos Yuan buat? Bos Tong, yang paling dekat dengan toko, menjulurkan kepalanya untuk melihat pintu terbuka di sebelahnya. "Bos Tong, bau apa ini?" tanya seorang gadis berambut pendek yang sedang mengeluarkan pakaian untuk dicuci kering. Ada restoran terkenal di sebelah, dan keahlian memasak Bos Yuan sungguh luar biasa. Bos Tong berbalik dan berkata kepada gadis berambut pendek itu sambil tersenyum. "Restoran? Kalau begitu aku harus pergi dan mencobanya," kata gadis berambut pendek itu mengiyakan setelah mencium aromanya. Hidangan Bos Xiao Yuan tidak murah, setara dengan yang ada di restoran besar, dan sepadan dengan harganya. Bos Tong merekomendasikannya kepada gadis berambut pendek itu sambil mengumpulkan pakaian. "Aku tahu, ini toko Yuan Ming?" Gadis berambut pendek itu tiba-tiba bereaksi. "Kau juga tahu itu?" Bos Tong sedikit terkejut. Gadis berambut pendek ini memang pelanggan tetap di sini, tapi dia hanya datang sebulan sekali atau lebih. Dia biasanya sedang dalam perjalanan bisnis dan jarang bertemu orang. Setelah tahu segalanya, Bos Tong jadi agak penasaran. "Aku tahu. Bos Yuan sangat terkenal di perusahaan kita. Direktur SDM kita sering datang ke sini untuk makan dan terkadang mengirim beberapa foto. Foto-foto itu terlihat palsu dan sangat indah," kata gadis berambut pendek itu bersemangat. "Benar sekali. Masakan Bos Yuan tidak hanya lezat, tapi juga terlihat cantik." Bos Tong teringat sepiring tahu dan senyum pun muncul di wajahnya. Mereka berdua terus memuji Yuan Ming, sementara Yuan Ming sibuk di dapur. Dan karena toko tersebut buka hari ini untuk membuat telur, pintu masuk toko Yuan Ming sudah dibanjiri orang yang mengantri, hanya dalam waktu 10 menit. Untungnya, kelompok 4 orang itu menjaga ketertiban. Semuanya antri.
Kalau berantakan, nggak boleh makan. Semuanya antri, kata pria jangkung itu sambil berjalan di sepanjang antrean. Saat ini, orang-orang peduli dengan reputasi mereka. Beberapa orang mungkin melakukan trik kecil jika tidak ada yang mengawasi. Tetapi jika ada yang mengawasi, mereka tetap tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan umum, jadi mereka berbaris dengan patuh. Oh, bahkan belum siang, dan perutku sudah menyanyikan rencana kota yang kosong. Aku sangat lapar sampai-sampai aku sudah tak sabar menunggu waktu berlalu dengan cepat. Jangan bahas itu. Aku baru saja makan sepotong roti, dan aku lapar lagi saat mencium aroma ini, kata orang di belakangnya. Benar. Bos Yuan tidak menyisakan ruang untuk perutnya. Dia bahkan tidak menutup pintu. Baunya membuatku gatal. Pria itu menarik napas dalam-dalam lalu berkata, rasanya seperti kacang lima rempah, ya? Pencinta kuliner berpengalaman ini sudah mulai menganalisis apa yang dilakukan Yuan Ming. Yang kamu sebutkan kedengarannya agak mirip. Apa mereka membuat kacang lima rempah lagi? Diskusi berlanjut dari depan ke belakang. Tidak ada yang bisa memakannya, dan mereka bosan mengantre, jadi mereka mulai mengobrol. Kurasa ini sesuatu yang baru. Berbeda dari kacang lima rempah yang pernah kumakan. Ini adalah pelanggan yang sudah makan kacang lima rempah. Selain itu, ponsel saya tertinggal di rumah. Kira-kira butuh berapa lama sampai bisnisnya buka? Secara umum, makan lebih penting. Tentu saja, Yuan Ming sudah melihat antrean di luar pintu, tetapi ia mencurahkan seluruh energinya untuk memasak. Bahkan jika ada tugas atau hadiah saat ini, ia akan menunggu hingga akhir jam kerja untuk mengambilnya. Jadi sekarang dia masih melakukan urusannya sendiri. Telur lima rempah dan telur teh adalah dua hal yang sangat berbeda. Tentu saja, telur lima rempah juga bisa disebut telur teh lima rempah. Tetapi yang dibuat Yuan Ming kali ini benar-benar berbeda dari telur teh. Selain itu, sistem ini juga menyiapkan telur khusus untuk membuat telur lima rempah, yang dapat dilihat sangat berbeda dari telur teh. Telur cangkang hijau lagi, Yuan Ming membuka pintu lemari, mengeluarkan sebutir telur, dan bertanya dengan lembut. Sistem menampilkan kata-kata ini adalah telur lima hitam, varietas yang berbeda. Telur macam apa ini? Aku yakin pasti lebih enak daripada yang kumakan 24 tahun terakhir. Yuan Ming mengeluarkan beberapa butir telur hijau muda dan bertanya dengan nada bercanda. Sistem menampilkan pesan berikut ayam ini memang sangat sulit dipelihara dan memerlukan pemberian pakan yang hati-hati. Entah mengapa, Yuan Ming berhasil menyimpulkan dari kata-kata singkat ini bahwa anak laki-laki itu mudah dibesarkan dan dapat dirawat dengan santai. Ini pasti ilusi. Yuan Ming diam-diam menekan perasaan aneh ini. Sistem mengabaikan suasana hati Yuan Ming dan memulai mode komentar pada detik berikutnya. Sistem menampilkan teks berikut ayam lima hitam Nancheng berasal dari kota Praja Sunsi, Kabupaten Nancheng, dan memiliki sejarah perkembangbiakan lebih dari 1.300 tahun. Mereka memiliki ciri-ciri lima hitam yaitu mahkota hitam, bulu hitam, kulit hitam, daging hitam, dan tulang hitam. Telur mereka disebut lima telur hitam, dan kulit telurnya berwarna hijau. Ayam lima hitam adalah jenis ayam lokal premium paling representatif yang dilestarikan di Tiongkok saat ini. Sejak zaman dahulu, ayam ini telah dipuji sebagai harta karun ayam, dan harta karun hitam Tiongkok, serta memiliki nilai gizi dan pengobatan yang sangat tinggi. Ayam lima hitam juga dikenal sebagai ayam obat, sangat berharga secara medis. Ayam-ayam itu sendiri dapat digunakan sebagai obat. Sebagai sumber telur, ayam lima hitam dipilih dengan cermat. Mereka membutuhkan ayam yang berusia di atas 60 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit untuk bertelur dan menetas. Saya tidak punya riwayat penyakit selama lebih dari 60 tahun. Haha. Saya rasa saya juga sehat. Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kemudian, seperti yang diharapkan, hal itu diabaikan oleh sistem. Sistem menampilkan teks berikut telur dari ayam yang dipelihara dengan cara ini mengandung 17 jenis asam amino, beragam vitamin, dan elemen. Telur ini juga sangat rendah lemak dan kolesterol. Telur ini juga memiliki kulit tipis, daging empuk, dan rasa segar serta harum. Telur ini merupakan suplemen makanan yang sangat baik. Aku merasa butuh nutrisi sekarang. Yuan Ming mengambil sebutir telur, mengupasnya, dan mulai memakannya tanpa ragu. Selama waktu ini, Anda bisa makan sambil meniupkan udara dingin. Tentu saja, ini semua dilakukan sambil merebus telur. Telur yang sudah dikupas itu berwarna putih pekat dan mengeluarkan semburat aroma harum tanpa bau amis. Yuan Ming menggigit separuhnya dan kuning telur di dalamnya berwarna oranye kuning. Sungguh indah. Rasanya sungguh lezat, kata Yuan Ming dengan penuh emosi setelah memakannya. Setelah memakan sebutir telur, Yuan Ming merasa puas dan mulai melanjutkan menyiapkan bahan-bahan untuk telur lima rempah. Keluarkan kantong kain dan mulailah memasukkan bahan-bahan ke dalamnya. Mengenai asal-usul tas kain ini, Yuan Ming mengatakan bahwa ia baru saja ditenangkan dan tidak perlu dirangsang lagi, jadi ia tidak bertanya langsung. Namun, warnanya linen, jadi dapat dipastikan tas itu belum diwarnai. 4 sendok teh garam dapur, 3 sendok teh gula,
segenggam merica, beberapa kelopak bunga lawang, sejumput kayu manis, anggur masak, adas, sejumput minyak musim gugur, kulit jeruk keprok, dan beberapa cengkeh. Gumam Yuan Ming dalam hati sambil memasukkan bahan-bahan ke dalam kantong kain. Siapkan bahan-bahan dan telur yang direndam dalam air gletser dapat dikupas. Yuan Ming mengambil sebutir telur dengan sumpit dan memukul kedua ujungnya dengan sendok anti bau. Kemudian, cangkang telur retak dari atas ke bawah sesuai gaya yang diberikan, dan hal yang sama terjadi di sisi lainnya. Metode dan kekuatan ketukannya sedikit berbeda, seolah-olah dia sedang melukis sesuatu yang rumit. Setelah semua kacang dikocok, masukkan ke dalam pot tanah liat, tuang ke dalam kantung kain yang sudah disiapkan, tuang minyak musim gugur yang sudah diendapkan, lalu mulailah mendidihkan. Dan pengunjung di luar mencium aroma masakan. Semakin lama dimasak, semakin kuat aromanya, dan tentu saja, semakin dekat dengan waktu makan siang. Saudara Wu, apakah Anda tahu apa yang sedang dilakukan Bos Yuan? Tanya seorang pengunjung yang tidak dapat menahannya lagi. Aku tidak tahu. Wu Hai mengelus kumisnya dan berkata dengan serius. Saudara Wu, apakah kamu tidak penasaran? Orang ini jelas tahu bahwa Wu Hai dan Yuan Ming memiliki hubungan yang baik. Aku penasaran, tapi kau akan segera tahu, kata Wu Hai serius. Tentu saja, Wu Hai juga sangat kesal. Ia sedang memikirkan lukisan berikutnya di lantai atas, tetapi tepat ketika ia mulai memikirkannya, ia tertarik oleh aroma karya Yuan Ming. Perutnya tiba-tiba memberontak dan ia sama sekali tidak menurutinya. Untungnya, Wu Hai mendapat inspirasi pada saat itu. Kalau tidak, dia pasti akan menghajar Yuan Ming sampai mati. Beritahu dia bahwa jika dia melakukan sesuatu tanpa menutup pintu saat ini, seseorang mungkin akan terbunuh. Tentu saja, tidak ada yang tersentuh dalam lukisan itu. Makanan adalah hal terpenting di dunia, dan orang-orang bergantung pada makanan untuk penghidupan mereka. Melalui serangkaian bujukan ini, Wu Hai mulai mengantar makanan dengan tenang. Soal nasihat tulus Zheng Jiawei 5 menit yang lalu, tentu saja saya langsung mengabaikannya. Makan adalah hal terpenting. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan mengatakan bahwa hanya ketika mereka kenyang mereka bisa punya energi untuk menurunkan berat badan atau melukis? Ini juga kesimpulan yang sangat logis. Untungnya, jam operasional akan segera tiba. Sekarang jam operasional, silakan pesan, kata MU Xiaoyun ramah sambil berdiri di depan pintu. Akhirnya tiba saatnya. Aku lapar sekali. Jian Changxi diam-diam memasuki toko Yuan Ming terlebih dahulu dan menghela napas setelah duduk. Kita makan malam apa hari ini? MU Xiaoyun selalu memesan makanan sesuai urutan duduk masing-masing. Adik kecil, tanya saja pada orang lain. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Bos Yuan, kata Jian Changxi kepada Yuan Ming. Yuan Ming mundur selangkah dengan waspada, mengingat bola merah di kotak loter. Wanita ini telah mencoba menipu lebih dari sekali, tetapi Yuan Ming berkata ia tidak akan tertipu sama sekali. Makanan lezat apa yang dibuat Bos Yuan hari ini? Jian Changxi menatap Yuan Ming dengan mata besarnya yang cerah tanpa berkedip. Telur 5 rempah akan dijual besok siang. Melihat semua orang di sekitarnya mendengarkan dengan saksama, Yuan Ming menjelaskan. Apa? Aku tidak bisa makan sekarang? Kata Jian Changxi sambil tangannya gatal. Baiklah, penjualan akan dimulai besok siang, kata Yuan Ming tegas. Mulai hari ini, akan ada biaya meja untuk makan siang dan makan malam. Biayanya ditanggung sendiri, kata Yuan Ming, sedikit meninggikan suaranya. Biaya makan? Lalu apa yang Anda sediakan, Tuan Yuan? Ia bertanya langsung tanpa melihat harganya. Sama saja dengan yang ditawarkan toko lain, kata Yuan Ming tenang. 20 yuan per porsi. Harga ini mungkin yang termurah di toko Bos Yuan. Jian Changxi menoleh dan berkata. Begini, aku lebih penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Seorang pengunjung restoran yang sangat penasaran. Nanti kamu tahu setelah pesan. Tapi aku benar-benar tidak bisa pesan telur? Jian Changxi masih khawatir dengan telur 5 rempah itu. Ya. Yuan Ming mengangguk dengan serius. Kompas. Gumam Jian Changxi dalam hati sebelum mendongak dan memesan. 1 mie kuah bening dengan 1 udang. Oke, totalnya 1.616 yuan. Anda bisa membayar dengan kartu kredit. Yuan Ming mengutip harganya. Oke, saya sudah transfer. Uangnya sudah ditransfer. Jian Changxi langsung mentransfer pembayaran setelah memesan dan menunggu makanannya datang dengan sangat cepat. Tunggu sebentar, makanannya akan segera datang. Yuan Ming mengangguk, tanda dia sudah menerimanya. Yuan Ming sudah familiar dengan resep mie kuah bening. Namun kali ini ia menemukan cara baru memasak udang. Aduh, apa aku baru saja terpesona? Para pengunjung yang tadinya sedang serius memesan makanan langsung tertarik dengan umpatan ini. Mereka mendongak dan melihat Yuan Ming, lalu mereka semua tertegun sejenak. Udang tidak murah dan tidak banyak orang yang memesannya. Oleh karena itu, bahkan setelah Yuan Ming menguasai keterampilan pisau yang luar biasa, ia tidak pernah menunjukkannya lagi kepada para pengunjung.
Masakan Yuan Ming pada awalnya adalah kenikmatan alamiah, bagaikan air mengalir, namun kini telah ditingkatkan menjadi pertunjukan yang terampil, bagaikan air mengalir. Langkah-langkah sebelumnya sama saja. Gunakan kantong jaring untuk mengambil udang dalam jumlah yang tepat, goyangkan pergelangan tangan Anda dengan ringan, dan udang-udang akan meletup satu demi satu seolah-olah melompat ke dalam akuarium sendiri. Setelah menggosok dan memijat, Yuan Ming mengeluarkan pisau dapur tingkat dewa dan hanya dengan 2 desiran tanpa menggunakan tangannya. Benang udang berhasil dicabut seluruhnya, termasuk bagian yang paling sulit, ekor udang, yang juga dibersihkan. 2 gerakan pisau tadi sama persis dengan yang Anda lihat di TV. Sangat cepat dan tepat, tanpa embel-embel apapun. Wah, baru pertama kali ini aku melihat keahlian menggunakan pisau seperti itu secara langsung, kata pengunjung restoran itu dengan penuh emosi. Saya pikir saya baru saja melihat dewa masak, ujar pengunjung restoran itu tanpa berkedip. Master Chef, saya pikir saya cuma berhalusinasi. Keahlian memasak Bos Yuan sungguh luar biasa, seru pengunjung restoran itu kagum. Untungnya, saya memesan udang, kata Jiang Changxi. Meskipun para pengunjung restoran berdiskusi dengan suara pelan, pandangan mereka tak pernah lepas dari Yuan Ming. Ketika ukiran Phoenix beristirahat di pohon wutong berikutnya tiba, persiapan mental para pengunjung restoran sekali lagi terguncang. Dulu, ketika Yuan Ming mengukir, ia menggunakan pisau ukir khusus. Tangannya bergerak sangat lincah dan cepat. Namun kali ini, Yuan Ming langsung menggunakan pisau dapur ajaib. Tentu saja, sebelum mengukir, Yuan Ming merendam pisau tersebut dalam air mendidih untuk mendisinfeksi dan menghilangkan bau. Aku sudah lihat cara mengukir pola dengan pisau dapur, kata Jiang Changxi riang, sambil menopang dagunya dengan kedua tangannya. Rasanya ukiran-ukiran yang pernah kulihat sebelumnya semuanya lobak. Inilah yang disebut Bos Yuan sebagai ukiran bunga, kata pengunjung restoran itu tak percaya ketika melihat Yuan Ming mengukir burung phoenix yang bertengger di pohon wutong sekaligus. Bos Yuan ternyata punya trik lain. Dia bahkan bisa mengukir tahu dengan keahlian ini. Ini pria yang tahu sedikit tentang memasak. Memang, Anda bisa menggunakan sesuatu yang kasar seperti pisau dapur untuk mengukir karya sehalus itu. Saya terkesan, Bos Yuan. Pelayan itu mendesah. Bukankah kamu sudah menyerah sejak lama? Selalu ada banyak orang yang mencoba menyabotase dirimu. Saya akan mengulanginya lagi. Boleh? Kata pelayan restoran itu langsung tanpa ragu. Kita harus yakin, kata Jiang Changxi menyimpulkan. Pada saat ini, Yuan Ming juga membawa makanan yang dipesannya. Makananmu. Yuan Ming membawa makanan di 2 nampan. Yang satu adalah set makanan selamat datang berisi segelas air, 2 permen, dan selembar kertas. Ruang kosongnya untuk set mie kuah bening. Dan yang satunya lagi tentu saja udang yang baru saja dipamerkan. Apakah ini yang dimaksud dengan biaya meja? Ini benar-benar biaya meja. Jiang Changxi mengira itu hal lain, tetapi ia tidak menyangka itu hal biasa. Permen penambah nafsu makan, permen penghilang rasa, dimakan sebelum dan sesudah makan. Yuan Ming menunjukkan kegunaan kedua permen tersebut. Siapa yang makan permen sebelum makan? Untungnya, ada segelas air. Jiang Changxi melirik Yuan Ming dengan ekspresi tidak puas. Dia mengambil permen makanan pembuka di satu tangan dan cangkir di tangan lainnya, siap menelannya seperti obat. Tidak perlu dikupas, langsung dimakan saja, Yuan Ming mengingatkan. Oh, Jiang Changxi agak bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Itu hanya permen, dan masih banyak yang bisa dimakan langsung. Setelah mengambil sepotong permen, gulanya larut dan langsung masuk ke perut Jiang Changxi sebelum ia sempat minum air. Jiang Changxi mengangkat alisnya karena terkejut. Rasanya sama sekali tidak manis. Dan, saya pikir apapun yang disebut permen pasti manis, tetapi setelah memakannya, Jiang Changxi menyadari bahwa ia salah. Meskipun disebut permen pembuka, rasanya sebenarnya tidak manis. Setidaknya tidak berminyak seperti permen lainnya. Waktu kecil dulu, aku bisa makan setengah botol selai, apalagi permen. Tapi waktu aku besar nanti, aku nggak bisa makan yang manis-manis amat. Permen pembuka ini tidak hanya tidak manis, tetapi juga memiliki rasa asam ringan yang menjalar dari mulut hingga ke perut. Saya langsung merasa segar, seolah-olah udara kotor telah tersapu keluar, dan rasa lapar di perut saya tiba-tiba muncul. Obat ajaib. Sungguh menggugah selera. Jiang Changxi menatap hidangan di depannya dan merasa ingin makan lagi. Tapi itu hanya dorongan kecil. Tujuan dari permen makanan pembuka hanya untuk merangsang selera makan, bukan untuk membuat orang makan lebih banyak. Gudong karena dia sedang memegang secangkir air di tangannya, Jiang Changxi langsung meminumnya. Bagaimana airnya? Yuan Ming sudah kembali untuk menyiapkan makanan. Dan yang bertanya adalah para pengunjung yang sedang menunggu makanan mereka di dekatnya. Melihat Jiang Changxi makan dengan puas, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasa saja. Lumayan. Jiang Changxi memang berpikir air itu biasa saja, tapi jelas lebih baik daripada air mineral, dan Jiang Changxi jelas tidak akan meminumnya dalam posisinya. Hah? Biasa saja? Kupikir tidak.
kata pengunjung restoran itu terkejut. Para pengunjung restoran jelas tidak percaya bahwa makanan di Yuan Ming pernah rata-rata. Tasmanian Rain, air ini seharusnya dibuat dari ini, tapi mungkin ini batch yang tidak untuk dibawa pulang. Rasanya lebih enak daripada yang dijual di pasaran. Jiang Changxi menyesap lagi, mengeluarkan satu paragraf bahasa Inggris, lalu berkata, "Kalau tidak ada layanan pesan antar, bagaimana kami bisa beli?" Tanya pengunjung restoran itu penasaran. Itulah arti kebijakan perlindungan regional, kata Jiang Changxi dengan pengalaman. Begitu ya. Itu jenis yang tidak bisa dibeli di luar, tapi bisa dibeli di toko. Sepertinya pengunjung restoran itu juga pernah mengalami hal yang sama. Benar. Jiang Changxi mengangguk. Kalau begitu, seharusnya enak. Kenapa kamu bilang biasa saja? Kata pelayan restoran itu dengan nada tidak puas. Kebijakan perlindungan regional menargetkan barang-barang terbaik dan tidak mengizinkannya dijual di luar negeri. Semua orang memahami hal ini, dan apa yang Yuan Ming dapatkan adalah yang paling autentik. Jadi bagaimana mungkin itu buruk? Saya pikir itu air seperti Kuadi Cristalo atau Konani Gariater, kata Jiang Changxi jujur. Apakah Anda sudah mencobanya? Tanya pengunjung restoran itu dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak mampu membeli minuman itu dengan harga 36 per botol. Jiang Changxi merentangkan tangannya, berkata bahwa ia sudah menduganya seperti ini karena ia belum pernah mencicipinya sebelumnya. Makananmu. Yuan Ming baru saja membawakan makanan saat ini. Setelah mendengar kata-kata Jiang Changxi, ia langsung berkata, air mineral pertama tidak dijual dalam bentuk air, melainkan dalam botol berharga, karena terbuat dari emas murni, dan ditambahkan 5 mg bubuk emas ke dalam airnya. Sedangkan yang kedua, dijual di Jepang. Saat berbicara, Yuan Ming merasa beruntung karena telah menemukan air mineral terkenal di dunia itu sejak awal. Kamu mulai pamer begitu kamu tidak setuju dengan sesuatu, kata Jiang Changxi tanpa berkata-kata. Air ini paling enak diminum saat makan. Ini yang terbaik, kata Yuan Ming serius, tanpa berpura-pura. Aku tahu bos kita, Yuan, adalah orang yang paling dermawan, kata Jiang Changxi menggoda. Reaksi Yuan Ming adalah berbalik dan pergi. Siapa tahu wanita ini ingin minum anggur gratis? Selalu ada orang-orang tak bermoral yang mencoba menipunya. Ia bergegas ke dapur karena dapur cukup ramai di siang hari. Jiang Changxi makan siang dengan cukup cepat. Ia menghabiskan makanannya dalam waktu kurang dari 20 menit dan bersemangat untuk mengikuti undian. Namun, melihat permen penghilang bau di atas meja, Jiang Changxi langsung melahapnya dalam sekali teguk sesuai prinsip tidak membuang apapun. Tentu saja, itu juga karena permen pembukanya sama sekali tidak manis. Rasanya memang berbeda, tapi lumayan. Jiang Changxi mengerucutkan bibirnya. Kini yang tersisa hanyalah rasa segar di mulutnya. Sedangkan rasa udang dan mie kuah bening, tetap berada di lambung, untuk dinikmati dan dicerna perlahan. Rasa permen tak berbau ini juga seperti biasa ringan, dengan sedikit rasa manis dan asam, yang sangat mudah lumer di mulut, dan tidak ada rasa lengket setelah memakan permen tersebut. Bos Yuan, tolong adakan undian. Saya ingin ikut. Jiang Changxi merasa puas dengan rasa permen bebas bau itu dan berkata dengan lebih bersemangat. Xiao Yun, berikan padanya. Yuan Ming mengabaikannya dan hanya memberi perintah pada MU Xiao Yun. Baik, bos. MU Xiao Yun mengambil kotak kardus itu dengan cepat dan menghampiri Jiang Changxi. Kak, masih ada 2 kotak yang belum diambil hari ini. MU Xiao Yun menyerahkan kotak itu langsung kepada Jiang Changxi sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, itu tergantung keberuntunganku. Jiang Changxi, seorang wanita yang telah kehilangan 3 hal, menerima panggilan saudarinya tanpa ragu, dan sama sekali tidak tampak malu. Jiang Changxi mengenakan gaun kuning muda dengan kemeja putih di bagian luar, tampak segar dan alami. Ia memegang tas tangannya dengan satu tangan dan merogoh kotak dengan tangan lainnya untuk mengaduknya. Siap mengambil kotak merah itu sekaligus. Ayo. MU Xiao Yun bersorak dari samping. Dengan suara Swiss, Jiang Changxi memilih sebuah bola di sudut, menangkapnya dan mengeluarkannya. Tangan Jiang Changxi ramping dan putih, dan tidak sepenuhnya menutupi bola. MU Xiao Yun adalah orang pertama yang melihatnya. Merah, aku menang, kata MU Xiao Yun penuh semangat. Aku hanya bilang aku sangat beruntung. Jiang Changxi tak kuasa menahan diri untuk menyebut dirinya wanita tua. Haha, Bos Yuan, saya sudah mentransfer uangnya ke kartu Anda. Setoples anggur malam ini milik saya, kata Jiang Changxi gembira. Datanglah tepat waktu di malam hari. Tidak akan ada yang menunggu setelah waktu itu. Yuan Ming mengangguk dan mengucapkan kata-kata seperti biasa. Respons Jiang Changxi hanyalah melambaikan tangannya sambil berjalan, yang menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Saat keluar pintu, Jiang Changxi mengangkat telepon dan bertanya, Tuan Bai, di mana orang itu? Terdengar suara laki-laki dari ujung telepon, mungkin mengatakan bahwa mereka hampir sampai. Jiang Changxi menjawab, melangkah maju beberapa langkah, dan berdiri di sana menunggu. Tak lama kemudian,
Sebuah taksi hijau melaju mendekat. Naiklah, Xiao Jiang. Sebuah kepala muncul dari kursi pengemudi dan berkata kepada Jiang Changxi. Baiklah. Jiang Changxi segera masuk ke dalam mobil dan membanting pintunya. Apakah kamu kesini untuk makan lagi? Tanya guru Bai sambil tersenyum. Tuan Bai adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam biru perusahaan taksi. Wajahnya biasa saja dan perutnya buncit karena terlalu lama duduk, seperti wanita hamil 5 atau 6 bulan. Ya, akan ada anggur malam ini. Tolong minta Tuan Bai menjemputku jam 12. Jiang Changxi mengangguk dengan nada gembira. Memenangkan hadiah lagi? Tuan Bai meluangkan waktu untuk menjawab sambil mengemudi dengan serius. Tentu saja, aku sangat beruntung, tak perlu dikatakan lagi, kata Jiang Changxi dengan bangga. Benar sekali, anggur dari toko itu memang enak. Tuan Bai teringat terakhir kali ia menjemput Jiang Changxi di malam hari, dan aroma anggur yang tercium darinya. Ia tahu itu anggur berkualitas tinggi hanya dengan menciumnya. Bagaimana kalau aku mentraktirmu minum malam ini, Tuan Bai? Jiang Changxi tahu bahwa Tuan Bai juga seorang pencinta anggur. Tidak, mungkin lain kali. Tuan Bai menolak sambil tersenyum. Baiklah, lain kali. Jiang Changxi tidak memaksanya. Kita sudah sampai, totalnya 25, kata Tuan Bai sambil menghentikan mobilnya di depan sebuah gedung perkantoran, lalu berbalik. Baiklah, ingat untuk mengambilnya jam 8 malam. Terima kasih, Tuan Bai. Jiang Changxi tidak lupa mengingatkannya tentang apa yang harus dilakukan di malam hari. Tuan Bai memberi isyarat oke dan melaju keluar untuk menjemput beberapa pelanggan. Malam harinya, Jiang Changxi, yang tercium aroma anggur, langsung masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, aroma samar anggur pun memenuhi mobil. Baunya enak sekali. Ini anggur yang sama, kata Tuan Bai sambil mengendus aromanya dan mengiyakan. Bos Yuan tidak akan mengganti anggurnya secepat ini. Anggur ini sudah pas. Jiang Changxi sangat menyukai anggur ini. Rasanya semanis jus pir, dengan aftertaste yang panjang dan sama sekali tidak memabukkan. Sekalipun mabuk, Anda akan tetap sadar dan tidak akan sakit kepala sama sekali keesokan harinya. Anda akan merasa sangat segar. Anggur yang baik memang layak diminum, kata Master Bai sambil tersenyum. Bagaimana kalau minum? Tanya Jiang Changxi dengan santai. Tidak, istriku sedang menungguku di rumah, kata Tuan Bai dengan gembira. Apakah kamu masih menunggu sampai larut malam? Jiang Changxi sedikit penasaran. Dia selalu harus mengkhawatirkan banyak hal saat bekerja shift malam, jelas guru Bai sambil tersenyum. Itu karena dia peduli padamu, kata Jiang Changxi sambil tersenyum. Haha, mereka pasangan suami istri yang sudah tua. Tuan Bai tentu saja senang ketika mendengar Jiang Changxi memuji istrinya. Sehari semalam berlalu, dan tibalah saatnya untuk membuka tutup telur rebus 5 rempah Yuan Ming. Jadi orang-orang yang antri hari itu disambut dengan aroma yang aneh. Ini telur 5 rempah kemarin? Bolehkah kita memakannya hari ini? Pengunjung restoran itu menatap Yuan Ming yang sedang membuka toples tanah liat dengan rasa ingin tahu. Seharusnya begitu. Aku ingin sekali mencobanya, kata pengunjung restoran itu, terbius oleh aromanya. Haha, kamu tahu berapa harga telur teh? Pengunjung di belakang tampak tenang. 1888? Aku tahu aku tak mampu membelinya, tapi aku bisa memikirkannya. Pelayan restoran itu sempat tertekan, lalu kembali ceria dan berkata, menurut saya harganya harus berbeda. Ini adalah mentalitas yang beruntung. Ceritakan padaku apa bedanya. Pengunjung restoran itu menyilangkan tangan di dada, seolah meminta nasihat. Lihat telur tehnya. Teh yang dipakai Bos Yuan memang mahal, tapi aku tahu soal telur 5 rempah. Telur itu tidak perlu teh, jadi seharusnya tidak semahal itu, kan? Pelayan itu merasa sedikit ragu setelah mengatakan ini. Lagi pula, semua makanan di toko Yuan Ming adalah makanan lezat kelas atas, dan sulit untuk mengatakan berapa harga telur 5 rempah. Sekarang jam operasional, semua orang bisa pesan. Suara Mu Xiaoyun menyelamatkan para pengunjung dari menebak-nebak, dan mereka tinggal masuk ke toko dan melihat-lihat. Mari kita lihat dulu berapa harga telur 5 rempah ini. Hal pertama yang dilakukan pengunjung yang datang pertama kali adalah melihat menu. Kabari aku kalau sudah selesai membacanya. Orang-orang yang mengantri di belakang juga penasaran, tetapi toko Yuan Ming sangat kecil sehingga mereka hanya bisa menunggu di luar pintu sampai orang-orang di dalam melaporkan berita. Tidak masalah. Para pengunjung di dalam juga memahami perasaan mereka yang tidak bisa masuk dari luar. Mereka semua berbalik untuk melihat harga, dan para pengunjung restoran memberikan reaksi yang berbeda-beda. Dengan harga segini, kamu masih layak dicoba. Aku nggak percaya kamu ribut-ribut soal telur, kata pengunjung restoran dengan getir sambil mencium aroma daging panggang yang masih tersisa di restoran. Tahu nggak, kemarin aku benar-benar tersiksa oleh baunya dan nggak bisa makan. Aku bahkan beli telur 5 rempah tadi malam, tapi siapa sangka telur 5 rempah yang dijual di pasaran sekarang semuanya telur teh berkualitas rendah. Belum lagi rasanya, bahkan aromanya pun nggak sana itu. Aduh,
Sial, mendingan aku pesan nasi goreng telur saja biar lebih tenang. Setelah melihat harganya, ia duduk dengan tenang, memesan satu paket, dan bersiap makan. 488 untuk sebutir telur. Enak sekali. Ini cocok dengan seleraku. Aku mau sebutir telur. Ling Hong melihatnya dan berkata dengan tenang. Sisanya hampir semuanya sudah kehabisan harga. Dan tidak ada yang memesan lagi untuk dicoba. Telur 5 rempah dimasak lebih awal dan direbus kembali sebelum dijual, sehingga siap untuk dimakan. Maka, Mu Xiaoyun segera menyajikannya kepada dua pengunjung yang memesan telur 5 rempah. Saudara Ling, ini telur 5 rempahmu. Mu Xiaoyun pertama-tama memberikannya kepada Ling Hong yang lebih dekat. Lalu ke orang lain, Tuan, telur berbumbu Anda. Belum dikupas, Ling Hong menunjuk kulit telur dan bertanya pada Yuan Ming. Bekerjalah dengan giat, maka kamu akan punya cukup makanan dan pakaian. Yuan Ming menepis pepatah lama itu. Benarkah? Aku sendiri harus makan telur, gumam Ling Hong tak puas, tapi tangannya bergerak cepat. Kau tahu, dia tipe orang yang bahkan tidak pergi ke kamar mandi sendiri. Di sisi lain, Hong Xia, pelanggan lain yang menerima telur 5 rempah, tidak berkata apa-apa. Ia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan jam tangan di pergelangan tangannya, dan mulai mengupas kulit telur dengan tangannya yang bebas. Kulit telur dipecahkan dan melekat pada kulit telur. Jadi Anda dapat mengupasnya sepenuhnya hanya dengan membuka lubang kecil. Hong Xia dan Ling Hong belum pernah melakukan ini sebelumnya. Dan mereka berdua ceroboh saat mengupas telur. Namun, dibandingkan dengan Ling Hong yang sering makan telur teh, ia masih lebih baik dan mengupasnya lebih cepat. Hong Xia tidak begitu pandai. Jelas dia bekerja di kantor. Jari-jarinya cukup bagus untuk mengetik, tetapi dia tidak pandai mengupas telur. Dia harus menunggu sampai Ling Hong memasukkan telur ke mulutnya sebelum bisa mengupasnya. Mengupas telur itu ilmu. Pantas saja Leonardo da Vinci butuh waktu lama untuk melukis telur. Hong Xia merasa sangat puas saat menyaksikan telur-telur bundar itu jatuh ke piring bersih. Pola pada putih telur kali ini juga berbeda, berkat kekuatan yang digunakan Yuan Ming saat memukulnya. Benar saja, polanya berbeda lagi. Ling Hong mengambil telur yang setengah dimakan dan membandingkannya dengan telur Hong Xia. Memang berbeda. Hutanku seperti hutan, dan hutanmu seperti langit. Hong Xia mengamatinya dengan saksama. Bos Yuan satu-satunya yang bisa melukis dengan putih telur, kata Ling Hong sambil menggigit telur besar-besar dan mulai memakannya. Namun, Hong Xia lebih memperhatikan rasa telur 5 rempah. Setelah dikupas, telur berpola itu tampak seperti sebuah karya seni. Aromanya agak mirip dengan kacang 5 rempah, tetapi juga sangat berbeda. Setelah menggigitnya, Hong Xia menemukan bahwa putih telur dari telur 5 rempah itu ternyata berwarna gradasi. Area di dekat cangkangnya berwarna coklat kemerahan cerah, sementara area di dekat kuning telur berwarna putih, lembut, dan halus. Saat dikunyah dengan hati-hati, putih telurnya terasa lembut dan masih agak keras. Semakin dikunyah, semakin harum aromanya. Rasa cengkeh perlahan memenuhi mulut. Bau amis telur tersamarkan oleh kulit jeruk keprok, dan ada juga sedikit rasa jeruk. Setelah ditelan, rasa ada seringan perlahan menyebar di mulut. Coba kuning telurnya. Hong Xia menatap kuning telur bulat itu dan menggigitnya sedikit. Umumnya, kuning telur dari telur yang sudah matang seperti ini sangat sulit ditelan dan tersedak. Namun, berkat keahlian memasak Yuan Ming yang luar biasa, Hong Xia tetap menyantapnya dengan percaya diri. Tak lama kemudian Hong Xia mendapati bahwa kuning telurnya tidak terasa sesak sama sekali, tetapi segar, lembut, halus, harum dan lezat. Telurnya memang bagus, kata Hong Xia tanpa sadar. Bagaimana? Rasanya enak, kan? Tanya Ling Hong yang sudah selesai makan lebih awal sambil memiringkan kepalanya. Enak sekali, pantas ditunggu seharian. Hong Xia menikmatinya dengan saksama, lalu mengambil gelas air dan menyesapnya. Ada lebih dari 5 jenis aroma yang terjalin di mulut, dan jelaslah bahwa ada lebih dari 5 tingkat rasa. Ini telur 5 rempah. Hong Xia menelan air itu dengan puas. Memang, ini benar-benar berbeda dari telur teh. Aku tetap lebih suka rasa yang ini. Teksturnya berlapis-lapis dan harum. Ling Hong menganggap dirinya orang yang kasar, jadi ia menyerahkan tehnya kepada orang-orang yang elegan. Saya belum pernah makan telur teh, tapi telur 5 rempah ini enak sekali. Telur tehnya pasti enak juga, kata Hong Xia mengiyakan. Telur 5 rempah dan telur teh adalah dua hidangan yang berbeda. Keduanya berbeda dalam jenis telurnya, apalagi rasanya. Toko Yuan Ming yang ramai dipenuhi orang yang datang dan pergi di siang hari. Wu Hai, kudengar kau akan mengadakan pameran seni? Ling Hong dan Wu Hai masih bisa mengobrol. 1 minggu lagi. Wu Hai menyesap sup rumput lautnya. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Ling Hong dengan ekspresi jijik. Apa urusanmu? Kata Wu Hai serius sambil mengelus kumisnya. Kalau kamu pergi, aku bisa ke sini setiap hari, kata Ling Hong serius. Oh. Wu Hai mengangguk setuju.
tetapi tidak mengatakan kapan dia akan pergi. Namun, Zheng Jiawei, yang telah memimpin tadi malam, telah datang untuk mendesak mereka. Sederhananya, Wu Hai tidak pergi karena dia belum belajar memasak, tetapi standar ini diukur berdasarkan tingkat Yuan Ming. Bos Yuan, kau masih berutang banyak padaku. Wu Hai menggigit suapan terakhir makanannya dan menatap Yuan Yao dengan serius. Baiklah, kita lanjutkan sore ini. Kamu beli bahan-bahannya. Yuan Ming memikirkannya dan setuju. Atau makanan vegetarian? Wu Hai mengerutkan kening. Apakah kamu masih berharap untuk belajar makan daging? Yuan Ming bertanya balik dengan belak-belakan. Baiklah. Wu Hai mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tepat saat keduanya selesai berbicara, seseorang berdiri dan seorang pelanggan baru masuk. Ia adalah pelanggan tetap. Salah satunya adalah Ma Wei, seorang salesman di bawah Wu Anlu, dan yang lainnya juga seorang pemuda berpenampilan sederhana. Keduanya berbincang dengan riang. Makanan di Fang Chao memang enak, tapi agak mahal. Kamu bayar sendiri, kata Ma Wei sambil menunjuk daftar harga. Aku tidak menyangka toko kecil ini semahal ini. Pemuda bernama Fang Chao itu melihat daftar harga dengan sedikit rasa takut. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memastikan makanannya lezat. Ma Wei menarik Fang Chao untuk duduk, lalu memesan sepiring nasi goreng sebelum berbalik dan bertanya pada Fang Chao apa yang ingin dia makan. Aku juga mau nasi goreng, kata Fang Chao sopan kepada Mu Xiaoyun. Setelah keduanya memesan makanan, mereka mulai mengobrol. Ma Wei tampak sedikit tidak senang dan mulai mengeluh. Kau tidak tahu karena kau baru saja tiba, tapi kura-kura tua itu yang paling menyebalkan. Sebaiknya kau berhati-hati, kata Ma Wei kepada Fang Chao dengan serius. Ada apa? Fang Chao memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan saksama. Sebagai pendatang baru, ia seharusnya mendengarkan pengalaman para seniornya. Anda bilang sebagai penjual, kami tidak perlu tahu materi-materi itu sama sekali ketika kami mendapat pesanan dekorasi besar untuk perusahaan. Tapi kura-kura tua itu bersikeras agar kami menghafalnya dan bahkan memasukkannya ke dalam evaluasi kinerja. Katanya untuk menghemat uang pelanggan. Ma Wei tak henti-hentinya bicara. Seperti senapan Gatling, bergerak tanpa henti. Kalau kita bisa menghemat uang pelanggan, kita pasti punya pelanggan tetap, kan? Fang Chao bergumam beberapa detik sebelum akhirnya mengucapkannya dengan lantang. Apa maksudmu pelanggan tetap? Dulu, kalau aku membawakan pesanan untuk orang lain, semua perusahaan dekorasi itu akan menjilatku. Sekarang mereka memperlakukanku seperti musuh dan bilang aku tidak membantu. Ma Wei melambaikan tangannya, seolah kau tidak mengerti. Tapi kinerja perusahaan sudah membaik, dan gajinya juga naik, kan? Fang Chao tidak setuju dengan pernyataan Ma Wei, tetapi sulit baginya untuk membantahnya secara langsung, jadi dia hanya bisa menyebutkan beberapa keuntungan untuk meredakan suasana. Ini semua gara-gara si kura-kura tua yang ikut campur urusan orang lain. Sekarang aku bisa hafal banyak informasi tentang bahan dekorasi. Kalau lihat wallpaper dan ubin lantai, aku langsung hitung harganya. Aku jadi muak. Ma Wei tidak terima kasih dan berkata dengan nada kesal. Penjual sepertimu seharusnya pensiun dini. Kau belajar ilmu, tapi malah menyalahkan gurumu. Wu Hai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata kepada Ma Wei. Ma Wei agak malu. Lagi pula, orang-orang membicarakannya di belakang dan memberinya julukan yang buruk. Maaf, aku hanya bicara santai. Ini tidak ada hubungannya denganmu, dan tentu saja aku tidak bicara denganmu. Wu Hai menatap Ma Wei dengan sangat tidak puas dan berkata terus terang. Setelah berkata demikian, dia pun keluar pintu tanpa memberi kesempatan kepada Ma Wei untuk membantah. Wu Hai dan Wu Anlu sudah beberapa kali minum bersama. Idenya adalah melatih karyawannya sendiri agar mereka bisa mandiri di masa depan. Wu Anlu adalah contoh seseorang yang kebaikannya berubah menjadi ketidakjujuran. Banyak orang yang selalu memandang rendah orang tua karena dianggap kuno. Tetapi jika menjadi kuno termasuk bersyukur, maka anak muda seharusnya banyak belajar dari orang tua. Saat melewati gerbang, saya melihat satu-satunya aturan yang tergantung di luar Yuan Ming. Aturan ini merupakan komunikasi diam-diam antara dua orang yang belum pernah berbicara satu sama lain. Wu Hai melirik papan nama itu, lalu melirik Ma Wei yang masih mengoceh di dalam. Ia mencibir dan langsung kembali ke studionya. Karena Zheng Jiawei, agen serba bisa, pergi, Wu Hai harus berbelanja sendiri. Namun, sebagai seorang seniman, hal sepele seperti membeli bahan makanan tentu saja bukan halangan baginya. Jadi ketika Yuan Ming datang pada sore hari, hidangan yang dilihatnya merupakan kombinasi yang sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan dengan asparagus dan brokoli yang kamu beli dan bungkus bersama? Tanya Yuan Ming penasaran, sambil menunjuk brokoli dan asparagus yang dibungkus bersama. Yuan Ming berkata bahwa dia hanya penasaran dan jelas tidak ingin mencekik si idiot ini. Sup asparagus dan brokoli tumis, kata Wu Hai jenaka. Nah, apa pendapatmu tentang ini? Tanya Yuan Ming sambil menunjuk ke arah daun ketumbar besar yang sedang tertidur. Ini masih baru, tapi masih ada tanahnya,
kata Wu Hai serius sambil mengelus kumisnya. Ini benar-benar segar. Kamu bisa memakannya mentah-mentah malam ini, kata Yuan Ming dengan sangat serius. Tidak perlu, ini untuk bumbu. Wu Hai berkata dia masih mengerti. Haha, kalau begitu aku akan mengajarimu 2 hidangan terakhir, kamu bisa mempelajarinya. Yuan Ming terlalu malas untuk berbicara dengan Wu Hai, dan menunjuk asparagus dan sayuran hijau. Sup asparagus? Tanya Wu Hai penasaran. Ya. Yuan Ming mengangguk. Bagus sekali. Wu Hai mengangguk lega. Sebenarnya, saat membelinya, dia tidak tahu kalau itu namanya asparagus. Dia hanya berpikir kalau asparagus itu terlihat bagus dan segar, jadi dia membelinya. Tentu saja, hal terpenting saat membeli sayuran adalah kesegaran, dan Wu Hai tahu ini. Sebagai seorang juru masak utama, Yuan Ming pasti akan menggunakan mulutnya, bukan tangannya, saat membimbing Wu Hai. Untungnya, Yuan Ming telah menggunakan metode cerdas untuk mengubah persepsi warna Wu Hai, jadi tidak perlu khawatir dia akan menambahkan pigmen sesuka hati saat menumis sayuran tertentu. Hanya bagian atas asparagus sepanjang 1 inci dan bagian tengah asparagus sepanjang 1,5 inci yang boleh dimakan. Buang sisanya. Yuan Ming mulai menginstruksikan Wu Hai untuk memetik sayuran tersebut. Tambahkan sedikit bawang putih untuk bumbu. Bawang putih hanya boleh dihaluskan, jangan dipotong, kalau tidak akan memengaruhi rasa. Yuan Ming selalu memberikan sedikit tips setiap kali memberikan instruksi. Hanya orang seperti Wu Hai yang belajar melukis yang tidak peduli. Kalau koki lain, mereka pasti akan membawa buku catatan kecil untuk mencatat. Sementara kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung di sini, Jiang Changxi sedang menelepon di sana. Tuan Bai, Anda tidak menyetir hari ini? Jiang Changxi tidak melihat taksi yang biasa dia tumpangi saat bepergian. Ini Xiao Jiang. Aku minum sedikit hari ini dan tidak menyetir. Suara Tuan Bai terdengar dari ujung telepon, dan dia terdengar sangat gembira. Sangat bahagia? Tanya Jiang Changxi penasaran. Saya sangat senang. Hari ini istri saya mengizinkan saya dan seorang teman lama pergi ke Fanges Tavern untuk minum. Anggur di sana rasanya luar biasa, kata Master Bai dengan rasa yang tak ada habisnya. Minuman di kedai Fang tidak seenak di kedai Bos Yuan. Aku akan mentraktirmu minum lain kali, kata Jiang Changxi sambil tersenyum. Lain kali, jawab Tuan Bai sambil tersenyum. Mengapa kamu takut dengan apa yang akan dikatakan istrimu? Kata Jiang Changxi bercanda. Hehe, nanti kita bicarakan lagi kalau ada waktu. Hanya dengan mencium aromanya saja, ia tahu kalau anggur di toko Yuan Ming berkualitas tinggi. Jadi tentu saja ia ingin mencobanya. Baiklah, tutup teleponnya, kata Jiang Changxi sambil menutup telepon. Pemabuk ini bahkan tidak menghasilkan uang dari minum. Jiang Changxi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa berpikir panjang, ia naik taksi lagi untuk pulang. Pengajaran Wu Hai sore itu akhirnya membuahkan hasil. Ia belajar cara menumis sayuran dan membuat sup asparagus yang rasanya hampir tidak enak. Bagaimana? Warna dan penampilannya bagus, kan? Kata Wu Hai bangga sambil mengenakan celemek rendah dan mengelus kumisnya. Sayurannya bisa dimakan, tapi sup asparagusnya kurang enak. Yuan Ming selalu bicara terus terang, tanpa eufemisme. Baiklah. Tangan Wu Hai yang sedang mengelus kumisnya sedikit miring. Tapi itu cukup untukmu makan, kata Yuan Ming perlahan. Baiklah, kalau begitu, aku harus bersiap-siap pergi. Wu Hai menatap studio yang hampir bersih dan tiba-tiba berkata. Ya. Yuan Ming mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Sudah hampir waktunya. Aku akan menyiapkan makan malam. Yuan Ming melihat jam dan tiba-tiba berkata. Baiklah, selamat tinggal, kata Wu Hai. Baiklah, sampai jumpa lagi. Yuan Ming mengangguk setuju dan berjalan keluar studio. Makan malam berjalan lancar. Mu Xiaoyun bekerja keras dan tampak sangat bahagia. Yuan Ming baru mengetahui alasannya setelah makan malam selesai. Bos, terima kasih atas perhatianmu selama 2 bulan terakhir. Setelah semua pengunjung pergi, Mu Xiaoyun tiba-tiba menghampiri Yuan Ming dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama. Yuan Ming sedikit bingung, tapi tidak salah mengatakan ini. Sekolah mulai bulan September 3 hari lagi. Bos, saya mau resign, kata Mu Xiaoyun dengan malu-malu. Yuan Ming terganggu sejenak, lalu dia ingat bahwa hari ini adalah tanggal 25 Agustus, yang memang merupakan hari pertama sekolah. Baiklah, tidak masalah. Kapan kita berangkat? Yuan Ming menatap Mu Xiaoyun yang telah menunggu jawaban, dan berkata dengan suara normal. Tunggu 2 hari lagi agar bos bisa menemukan penggantinya. Kalau tidak, dia akan terlalu sibuk. Mu Xiaoyun mengerutkan kening dengan manis, tanpa khawatir. Tidak apa-apa, belajar itu penting untukmu. Yuan Ming menatap gadis kecil di depannya dengan nada khawatir yang jelas. Tapi toko bos juga penting, kata Mu Xiaoyun tegas. Oke, kalau kamu sudah melakukannya dan merasa cocok, aku akan umumkan rekrutmennya besok. Yang terakhir belum hilang,
kata Yuan Ming, jarang bicara. Baik, bos, saya ingin mentraktir seseorang makan. Mu Xiaoyun berhenti sejenak, lalu berbicara lagi. Apa yang kau inginkan dariku? Yuan Ming tahu bahwa Mu Xiaoyun adalah gadis yang sangat bijaksana. Dia jelas tidak menginginkannya gratis, tetapi dia pasti punya beberapa persyaratan selera. Tidak, tidak, masakan bos memang yang paling enak. Mu Xiaoyun melambaikan tangannya berulang kali, menunjukkan bahwa ia tidak meragukan kemampuan memasak Yuan Ming. Tidak masalah, katakan saja siapa yang ingin kau undang dulu, kata Yuan Ming dengan tenang. Keluargaku dan saudaraku. Mu Xiaoyun tersenyum gembira ketika bercerita tentang keluarganya. Dalam sekejap, Yuan Ming mengerti tujuan Mu Xiaoyun bekerja. Mungkin kakaknya melakukannya untuk bersenang-senang atau hal lain, tetapi Mu Xiaoyun mungkin datang ke sini untuk mengundang keluarganya makan malam. Aku tahu bos tidak pernah membocorkan menu untuk besok. Aku hanya ingin bertanya hidangan apa yang akan disajikan besok agar aku bisa membuat janji dengan orang tua dan kakakku sebelumnya. Mu Xiaoyun mengucapkan serangkaian kata panjang dengan suara rendah, merasa sedikit malu dengan permintaannya. Dia biasanya tidak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada yang bertanya, dia akan membantu dengan mengatakan hal lain. Tapi sekarang dia harus menanyakannya sendiri, yang membuatnya merasa sedikit malu. Apakah kamu berencana makan siang atau makan malam? Yuan Ming melihat menu. Apakah tidak apa-apa jika malam hari? Tanya Mu Xiaoyun, karena tahu bahwa jam makan malam akan lebih panjang. Oke, semua hidangan di menu besok tersedia, jangan khawatir. Yuan Ming mengangguk setuju. Terima kasih, bos. Maaf merepotkan. Saya pulang dulu. Mu Xiaoyun melompat gembira, tetapi segera menyadari bahwa ini bukan ide yang bagus. Ia berdiri tegak dan berterima kasih kepada bos sebelum pergi. Baru setelah mengetahui Mu Xiaoyun telah keluar dari pintu, Yuan Ming menghela napas, September benar-benar waktu untuk perpisahan. Namun, ini berarti beberapa makanan yang perlu disiapkan sebelumnya harus disiapkan sekarang. Masih ada 20 menit lagi, Yuan Ming melihat jam. Masih ada waktu sebelum pabuka, jadi ia bisa memanfaatkannya. Di tengah suara air mengalir, Yuan Ming mengeluarkan telur-telur itu dan segera menyiapkannya. Ia memegang berbagai benda di kedua tangannya. Satu untuk bahan-bahan telur 5 rempah dan satu lagi untuk bahan-bahan telur teh. Aroma 5 rempah dan teh sedikit bercampur, dengan aroma yang kuat namun elegan, yang baunya sangat harum. Tanpa tamu, Yuan Ming mengerahkan seluruh kemampuan memasaknya. Kecepatannya luar biasa, dan keahliannya menggunakan pisau seperti di kartun. Saat pisau dapur ajaib itu terbang naik turun, ia memotong bumbu-bumbu yang dibutuhkan. 20 menit cukup untuk menyiapkan makanan ini, dan ketika peminum tiba, ia melihat Yuan Ming baru saja menutup panci. Bos Yuan sedang sibuk apa? Ada camilan? Ini Dongdong, yang sangat memperhatikan camilan, dan dialah satu-satunya orang di sini kali ini. Siapkan bahan-bahannya, kata Yuan Ming singkat. Ada cemilan? Tanya Dongdong tanpa menyerah. Artinya sangat jelas. Ini bukan untuk kamu makan, kata Fang Heng sambil berjalan perlahan bersama seorang pria tua. Tahu apa kau? Bos Yuan orangnya baik sekali. Dia pasti akan menyiapkan camilan untuk menemani anggurmu. Dongdong mengira dia sedang menyanjungnya tanpa kentara. Aku juga berpikir Bos Yuan belum menyiapkan apapun. Kalau tidak, katakan padaku apa yang sudah kau siapkan? Jiang Changxi menatap tangan kosong Dongdong dengan tatapan menggoda. Baiklah, aku tidak membawa apapun, jadi aku bisa makan punyamu, kata Dongdong santai. Semuanya, kedai sudah buka, silakan masuk. Yuan Ming mencuci tangannya dan melangkah maju untuk menyambut mereka. Yuan Ming pada dasarnya sudah siap. Meskipun Mu Xiaoyun tidak tahu, ia sangat mempercayai kata-kata Yuan Ming. Hal pertama yang ia lakukan ketika tiba di rumah adalah menelepon. Bip, 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 suara menunggu sambungan datang dari ujung telepon yang lain. Wajah Mu Xiaoyun yang putih dan lembut menunjukkan sedikit antisipasi dan sedikit ketidakberdayaan. Bu, aku tunggu di Jalan Taosi besok malam. Bisakah kita makan malam bersama? Setelah telepon tersambung, Mu Xiaoyun langsung menyatakan tujuannya, melupakan semua kata yang terpikirkan sebelumnya. Yunyun, sekolah akan segera dimulai, kamu harus kembali. Kapan aku akan menjemputmu? Sebuah suara perempuan yang lembut dan ramah terdengar dari seberang, tetapi tidak menjawab kata-kata Mu Xiaoyun. Kalau begitu, Bu, berjanjilah padaku untuk datang makan malam dulu, kata Mu Xiaoyun dengan nada genit. Makan malam? Tak terdengar suara apapun dari ujung sana untuk waktu yang lama, lalu terdengar pertanyaan setelah beberapa saat. Ya, ini cuma makan malam, dan masakan bos memang lezat. Ibu pasti suka, kata Mu Xiaoyun gembira ketika melihat ibunya hendak menyetujui. Baiklah, aku akan menunggumu di persimpangan Taosi pukul 5 besok. Hati-hati di jalan. Suara wanita yang ramah itu memberikan instruksi rinci sebelum menutup telepon. Jangan khawatir, Bu,
Aku bisa mengurus diriku sendiri, kata Mu Xiaoyun riang. Melihat rencana menjamu tamu setengah berhasil, Mu Xiaoyun tersenyum dan bersiap untuk melewati rintangan terakhir. Sedangkan adiknya, Mu Xiaojie, sudah lama ingin pergi, jadi tidak perlu repot-repot. Ide Mu Xiaoyun sangat sederhana. Selama orang tuanya bisa makan bersama, mereka pasti punya bahan obrolan, kan? Tok tok tok. Mu Xiaoyun segera turun ke bawah dan bertemu dengan kakaknya, Mu Xiaojie, di sudut. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Mu Xiaojie menangkap Xiaoyun. Kakak, ada yang ingin kutanyakan pada ayah, kata Xiaoyun sambil memegang tangan Mu Xiaojie dan cemberut. Ada apa, gadis kecil? Mu Xiaojie tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih kuncir kuda Mu Xiaoyun lagi. Jangan main-main. Kakak, kamu tidak mau makan di rumah bos? Ayo kita pergi besok. Aku akan membicarakannya dengan ayah. Mata besar Mu Xiaoyun berputar-putar, dan dia langsung mengatakan apa yang menarik perhatian Mu Xiaojie. Baiklah, kakak akan ikut denganmu. Ketika Mu Xiaojie mendengar ada sesuatu yang lezat untuk dimakan, ia menarik Mu Xiaoyun dan segera menuruni tangga. Mu Xiaoyun menatap kakaknya, berpikir mungkin kakaknya bisa membantunya nanti. Jadi dia tidak keberatan dan dengan patuh membiarkan dirinya diseret ke lobi di lantai pertama. Tetapi tidak ada seorang pun di lobi. Ayah, di mana ayah? Teriak Mu Xiaojie begitu dia turun ke bawah. Kalian teriak-teriak apa? Ini sudah larut malam. Dilarang berisik. Seorang pria berjas kasual rapi, rambut disisir rapi, dan berkacamata tanpa bingkai, masuk dari halaman dan berkata dengan tegas dan lembut. Aku ada urusan. Ayah, ayo kita makan malam di rumah bos itu besok. Makanannya enak sekali. Aku sudah lama ingin ke sana. Mu Xiaojie memang orang yang tidak bisa diam. Ia mulai banyak bicara begitu membuka mulut. Aku selalu memintamu untuk menceritakan semuanya satu persatu. Kenapa kau masih saja tidak sabaran? Pria itu mengabaikan ocehan Mu Xiaojie dan duduk sendiri. Tentu saja punggungnya masih tegak. Ayah. Mu Xiaojie hendak berbicara ketika Mu Xiaoyun dengan lembut menarik ujung bajunya. Ada apa? Mu Xiaojie berbalik dan bertanya dengan bingung. Biarkan aku bicara dengan ayah, kata Mu Xiaoyun lembut. Ayah mereka duduk di sofa, tampak tidak bergerak. Baiklah, kalau begitu silakan. Mu Xiaojie mengangkat bahu. Meskipun ia tidak takut pada ayahnya, ia tidak tahan dengan cara bicaranya yang lembut. Ayah, aku mau kembali ke rumah ibu. Sekolah sebentar lagi dimulai. Bisakah kita makan malam bersama? Mu Xiaoyun jauh lebih sopan saat berbicara dengan ayahnya dan tidak bertingkah seperti anak manja seperti saat bersama ibunya. Pria itu menatap Mu Xiaoyun dengan tatapan tajam, lalu mengangguk setuju setelah beberapa saat. Oke, jam berapa besok malam? Ibu juga akan ke sini jam 5, Mu Xiaoyun menambahkan dengan lembut. Ya, aku mengerti. Pria itu mengangguk, menunjukkan bahwa ia sudah tahu. Ia menatap putrinya, yang sudah kecil dan memiliki pikirannya sendiri. Sebagai seorang ayah, saya langsung mengerti. Tetapi ini adalah keinginan putri saya, dan makan bersama dia bukanlah hal yang sia-sia. Baiklah, ayah, aku akan ke atas untuk beristirahat. Mu Xiaoyun dengan gembira menarik adiknya dan berlari menaiki tangga. Saudaraku adalah senjata yang ampuh. Jika dia tetap di sana, siapa tahu faktor force majeure apa yang mungkin terjadi. Setelah naik ke atas, kedua saudara itu bermain-main sebentar dan kemudian kembali ke kamar mereka untuk tidur. Kakak Mu Xiaojie bahkan lebih menantikan makan malam besar besok malam. Sementara kakak Mu Xiaoyun berharap keahlian memasak bosnya akan mengalahkan orang tuanya besok malam. Keinginannya terwujud, sehingga mereka berdua tidur nyenyak. Meskipun Yuan Ming tidak dipercaya oleh siapapun, ia tetap menyiapkan semua hidangan di menu. Ia sibuk hingga dini hari dan bangun pagi-pagi sekali untuk berlari dan menyiapkan sarapan. Mu Xiaoyun sangat bahagia hari ini. Tak hanya senyumnya yang tak henti-hentinya pagi ini. Menjelang siang, menjelang waktu makan malam, ia tampak semakin bahagia dan terus tersenyum konyol. Seperti biasa, pukul 22, antrean panjang sudah terlihat di luar pintu. Semua orang menunggu giliran makan. Karena cuaca sedang panas, semua orang menunggu giliran. Suhu di dalam toko Yuan Ming pas sekali. Saya tidak tahu bagaimana bos Yuan menyalakan AC, tapi di sini sangat sejuk dan nyaman. Anda tidak akan merasa kering berapa lama pun Anda berada di sana. Namun tak lama kemudian terjadi sedikit diskusi di antara orang banyak. Lihat ke depan, jalan hampir sampai ke pintu. Seorang pengunjung restoran yang mengenakan topi matahari tiba-tiba menyentuh lengan orang di belakangnya. Ada apa? Pengunjung restoran di belakang, yang mengenakan kemeja putih dengan lengan baju digulung hingga ke lengan, merasa sedikit bosan. Mendengar ini, ia sebenarnya melihat ke depan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Pria tua dengan rompi putih lusuh dan celana setelan abu-abu. Pengunjung restoran bertopi matahari itu menatapku dengan tatapan tajam. Pelayan restoran berbaju putih itu mengamati lebih dekat.
Pria itu hanya memiliki sedikit rambut di kepalanya. Ia membelakangi pelanggan dan mengenakan rompi putih yang longgar dan usang. Celana abu-abunya juga berwarna kusam. Ia tidak terlihat seperti orang yang mampu memenuhi standar setinggi itu. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.